apa kabar kalian semua di sana? Spesial untuk hari Senin yang ceria ini, aku bakal bawain kasus yang menarik banget dari permodelan duniawi. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pasti sering dong di media sosial atau bahkan di luar sana ngelihat pasangan yang begitu sempurna dari luar, juga cowoknya cantik, ceweknya ganteng, glamor, dan juga dua-duanya kayak mewah gitu ya. Tapi kalian pernah berpikir gak sih keglamoran atau misalkan hal sempurna yang kita lihat di luar belum tentu sempurna di dalam. Mengapa begitu? Karena kasus kali ini yang kita akan bahas, kasus mengenai hal tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Ada seorang perempuan bernama Samira Marlete atau disebut juga Ni Marliete yang lahir pada 12 Desember 1975. Samira ini lahir dari keluarga sederhana yang berasal dari Madagaskar. Lalu, keluarga Samira ini pindah ke Paris, Prancis di usianya yang masih muda untuk meniti karirnya Samira sebagai model fashion. Samira pun dikenal karena kecantikannya yang eksotis. Kulit keemasan, rambut hitam tebal, dan aura glamor yang membuat Samira ini cepat populer di kalangan fotografer Paris. Selama beberapa tahun, Samira mulai ikut berbagai pemotretan majalah, dari majalah mode kecil sampai majalah ke menengah di Prancis. Dan di sisi lain pun ada seorang laki-laki bernama Adam Dean Frasch ya, kayak dibacanya gitu, yang lahir pada 1968. Adam ini dikenal sebagai dokter yang amat sukses, punya banyak pasien di mana-mana, dan dia juga punya bisnis medis di Florida, Amerika Serikat. Pendapatan Adam ini pun jelas tinggi dong dengan bisnisnya yang di mana-mana gitu kan, bisnis medisnya. Tapi si Adam ini menggunakan kekayaannya itu untuk membangun citranya sendiri sebagai pria flamboyan. Apa pria flamboyan itu? Pria flamboyan itu ya pria yang bermegah-megahan. Si Adam ini membeli mobil sport, rumah mewah, terus juga sering pesta, party gitu kan. Dan tentu saja wanita-wanita cantik di sekeliling si Adam ini. Namun, banyak juga yang mengenal Adam ini sebagai pria yang egonya tuh terlalu besar gitu kan. Terus juga si Adam ini temperamen dan dia nggak suka nih dikalahin sama orang. Di pertemuan mereka itu, pertemuannya seperti kisah film romantis dengan glamor, cepat, dan juga berakhir indah dong pastinya. Pokoknya mereka ini pas ketemu tuh tiba-tiba kayak falling in love gitu, ada benih-benih gitu di antara mereka berdua gitu kan. Akhirnya sekitar akhir tahun 2006 atau awal 2007, Adam yang lagi ada di Paris menghadiri sebuah acara sosial bersama teman-temannya ini. Dan di situ, di salah satu pesta eksklusif itu, si Adam ketemu sama si Samira. Di mana Samira adalah model cantik berasal dari Madagaskar yang saat itu sedang naik daun banget lah di Prancis gitu Samira ini tuh. Di situ Adam pun langsung interest dong nih ke si Samira nih, langsung terpikat gitu. Adam langsung menggoda Samira dengan gaya khasnya Adam aja, yaitu confident, percaya diri, terus juga dia mengobrolkan obrolan kelas atas lah ya, dimana si Adam ini ngasih tahu nih dunia kelas atas Amerika tuh gini loh, gini-gini kayak gitulah pokoknya intinya. Ya gimana ya, cara narik perempuan dengan kayak glamor, percaya dirinya, terus juga dia tapi tetap pengen terlihat dermawan gitu. Akhirnya Samira yang saat itu sedang mencari stabilitas dan kehidupan yang mapan, Samira pun merasa bahwa Adam ini pintu menuju dunia yang lebih baik, ujar si Samira ini. Dan dari situ akhirnya hubungan Adam dan Samira pun berkembang lebih cepat. Dalam beberapa bulan pun Adam mengajak Samira untuk ikut ke Amerika Serikat. Ujarnya,
Ujarnya Adam ini untuk bisa memulai hidup baru bersama. Dan akhirnya setelah mereka memutuskan untuk pindah ke Amerika, Samira ikut ke sana. Akhirnya tak lama dari situ mereka pun memutuskan untuk menikah di Tallahassee, Florida. Pernikahan Adam dan Samira yang bahagia ini, mereka dikaruniai 2 anak yang sangat lucu-lucu dan juga menawan. Anak pertamanya bernama Haira Frash yang lahir sekitar 2010. Dan juga anak keduanya bernama Skyna Frash yang lahir sekitar 2012. Beda 2 tahun lah sama kakaknya ini. Dan kehidupan rumah tangga si Samira dan juga Adam ini ya awalnya jelas seperti mimpi gitu kan. Banyaknya orang-orang inginin liburan ke luar negeri, pesta sosial, mobil sport kayak Lamborghini, terus juga ada Ferrari loh di garasinya nih. Pokoknya mimpi dari yang diidamkan orang-orang banyak gitu. Samira pun aktif di media sosial. Dia sering mengunggah kehidupan kemewahannya kayak di ya media sosial Instagram, Facebook dan sebagainya. Samira juga banyak mengenakan gaun-gaun desainer ternama. Di sana juga dia berfoto dengan mobil mewahnya bersama sang suami dan juga sang anak. Tapi di balik itu semua, pernikahan mereka ini yang ya dilihat media sosial sangat bahagia ya, balik lagi ke tadi yang aku bilang, hubungan itu nggak selalu mulus, pasti ada retaknya. Di situ Adam ternyata dilaporkan memiliki hubungan dengan seorang penari eksotik dan wanita lain. Samira yang jelas menjadi posesif dan curiga banget nih sama si Adam gitu kan, karena banyak orang yang ngomong, nih Adam nih kayaknya cheating nih gitu, selingkuh nih dari kamu gitu. Akhirnya Samira di situ langsung maksudnya menaruh kecurigaan berlebih lah gitu dengan sering mengecek ponselnya Adam. Terus juga si Samira ini bahkan pernah memperkerjakan detektif pribadi, guys. Cuman buat nyari tahu nih si Adam bener gak sih, dia bener selingkuh gak sih gitu. Nah, akhirnya pun dari situ pertengkaran rumah tangga mereka pun sering dan intens di situ. Pokoknya pertengkaran mereka tuh jadi intens gitu ya. Bahkan ada satu titik di mana polisi itu sempat datang loh ke rumah si Adam sama Samira ini karena adanya dugaan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga nih. Tapi dari situ ya udah cuma gitu doang gitu. Akhirnya dimediasi untuk gimana nih baiknya lagi gitu, biar nggak keberlanjutan lah gitu kayak gitu. Akhirnya setelah proses mediasi mungkin ya hal yang dimana untuk mencoba mendekatkan itu ternyata hasilnya kurang baik gitu. Samira di situ tetap ingin meminta cerai kepada Adam. Ia pun akhirnya menggugat Adam ke pengadilan dan juga Samira menggugat untuk hak asuh anak-anak mereka. Serta Samira juga ingin hak tinggal di rumah utamanya, yaitu rumah si Adam ini. Dan di sana, di keterangan itu pun Samira pengen Adam untuk keluar dari rumah utama tersebut sementara waktu. Setelah dari situ, setelah Samira mengajukan beberapa tuntutan kepada si Adam ini, akhirnya pengadilan pun memihak kepada Samira, yang dimana Adam harus keluar dari rumah utama dan terbukti bahwa Adam ini berselingkuh. Ya, coba kalian berpikir bagaimana menjadi, ya di satu sisi kita mikir jadi Adam dulu nih. Dia pasti kan ada rasa gendok nih gitu, kayak kecewa gitu. Dia yang bangun rumah itu, rumah yang dimana dalam kemewahan, keglamoran, dan hari ini dia harus kehilangan hak rumah tersebut sama kehilangan anak serta istrinya gitu. Tapi ya gimana lagi, salah Adam sendiri. Ya aku kalau misalnya jadi Samira pun kalau misalkan si Adamnya kayak gitu, ya kalian pun mungkin ya kalau misalkan jadi Samira pun pasti kayak gitu dong. Lo berani bermain api ya harus tanggung jawab akan konsekuensinya. Akhirnya di situ pun Adam yang ya mungkin amat kesal gitu kan, marah tapi terpendam gitu, dia harus menerima keputusan itu pun bersedia untuk keluar dari rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu dari keputusan tersebut, seperti hari-hari biasa, Samira dan juga anak-anaknya pun melakukan aktivitas biasa. Kayak biasa aja gitu, maksudnya Samira kerja, terus juga ngurus anaknya gitu kan. Dan tepat pada 22 Februari, di pagi hari yang tampak seperti biasa, di sana Adam berencana untuk menjemput anaknya untuk ke rumah lain lah sementara waktu nih, ikut bapaknya dulu nih gantian gitu.
Samira pun di situ jelas nggak keberatan. Samira bahkan masih ramah gitu. Oh iya silahkan gantian gitu kan, sesuai dengan mungkin di surat pengadilan gitu. Di situ Samira terlihat lagi nelfon sama seseorang nih pada pukul 10 pagi itu. Nah, setelah kejadian yang biasa ini, tiba-tiba ada laporan dari seseorang yang dimana sangat mengejutkan. Pasalnya, 1 jam kemudian setelah Adam dan juga anak-anaknya udah pergi keluar nih buat ke rumah lain, ternyata Samira ditemukan tidak bernyawa di kolam renang rumahnya. Di situ, Adam dan juga anak-anak yang sudah pergi pun ditelepon, panik dong. Kok bisa gitu? Kenapa? Tadi saya lihat Samira baik-baik aja, dia masih teleponan kok gitu. Disinilah hal yang sangat menarik. Karena ketika polisi tiba di TKP di kolam renang rumah Samira ini, mereka langsung memiliki feeling atau perasaan yang ada nih yang nggak beres nih di sini gitu. Karena di situ tubuh Samira ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda tenggelam yang biasa. Di situ polisi menemukan ada sebagian luka di kepalanya si Samira, bahkan yang lebih ngerinya lagi patah tengkorak akibat benturan dari benda keras yang menyebabkan kepala tengkoraknya si Samira ini patah gitu. Wih, ngilu ya. Dan dari situ pun akhirnya polisi langsung menginterogasi atau mendalami kasus ini lebih dalam kan. Polisi pun langsung mengautopsi untuk mengetahui detail-detail terdalam lagi gitu. Dan di sana setelah hasil otopsi itu keluar, polisi pun menyebutkan bahwa penyebab kematian Samira ini adalah kombinasi antara trauma tumpul di kepala dan juga tenggelam. Ya, di situ artinya Samira kemungkinan sudah dipukul dahulu, lalu tubuhnya pun dilemparkan ke kolam untuk menyamarkan eksekusi sebagai kecelakaan. Gila banget gak sih? Siapa coba yang ngelakuin itu? Siapa yang punya motif gitu ke Samira gitu? Bahwa Samira ini tadi pas pagi tuh dia masih baik-baik aja gitu kan, masih teleponan nih sama rekannya gitu jam 10 gitu. Pas Adam lagi ngejemput anak-anaknya di situ gitu loh. Siapa yang berniat gitu kan? Akhirnya setelah polisi menyelidiki lebih dalam pun, setelah mengetahui bahwa ini adalah pembunuhan gitu ya, pengeksekusian bukan kecelakaan, polisi di situ akhirnya mencari petunjuk-petunjuk lewat CCTV, lewat pokoknya hal-hal kecil detail lah yang ada di rumahnya si Samira ini. Di sana, polisi pun sudah menemukan sebuah kecurigaan di rumah tersebut. Pasalnya, ada sebuah golf club atau tongkat golf di kamar Adam yang sebelumnya tuh ya itu kan rumah Adam gitu. Di kamar Adam nih ada golf baru nih gitu kan di situ. Dan di situ ada sebuah bercak merah kayak cairan merah ada di tongkat golf itu. Dan setelah polisi membawa atau mengamankan si tongkat golf itu, polisi pun langsung mengetes itu bercak darah siapa. Dan setelah dicek dan diselidiki, ternyata itu bercak darah DNA milik Samira. Ya, benda yang mungkin tampak biasa gitu ya, tapi ternyata benda itulah yang bisa membawa sebuah kunci dalam kasus ini. Akhirnya setelah benda itu diamankan dan diselidiki bahwa itu adalah cairan merah di tongkat ujungnya itu milik Samira, polisi pun langsung menginterogasi orang-orang terdekat Samira seperti Adam, mantan suaminya, dan rekan-rekan yang lain. Adam pun di sana berusaha santai dan tampak kooperatif. Pada saat si Adam ditanya ini, Adam pun menjawab, Samira itu masih hidup kok waktu saya pergi. Mungkin dia bisa saja jatuh sendiri terpleset gitu. Kalian mikir gak sih kok Adam jawabannya kayak gini? Padahal polisi sudah mendeklarasikan bahwa kematian si Samira ini bukan kematian biasa. Samira ini bukan tenggelam karena kecelakaan. Bahwa Samira ini ya ada yang berencana untuk mengeksekusinya gitu. Dan Adam malah jawab kayak gitu. Bisa saja dia jatuh sendiri dan kepleset. Jatuh sendiri. Nah akhirnya setelah polisi menyelidiki Adam dan mendengar ucapan Adam terkait kematian mantan istrinya ini, polisi pun menaruh kecurigaan pada Adam.
Karena di situ dari yang dilihat dari track record hubungan Adam dan juga si Samira ini, jika dilihat secara rinci, Adam banyak dirugikan. Dirugikan apa? Ya harusnya Samira dong yang dirugikan. Kalau dirugikan sebagai rugi mental, terus juga batin dan sebagainya memang Samira. Tapi untuk dirugikan secara material jelas Adam. Di situ waktu polisi mengusut hak-hak yang diminta Samira ini, polisi langsung menelaah dan juga langsung berpikir. Di situ Samira meminta rumah hasil dari kerja keras Adam. Mungkin bisa saja itu adalah menjadi sebuah motif untuk Adam melakukan hal-hal gila itu. Tapi polisi belum bisa menyimpulkan karena belum ada bukti yang konkret. Adam juga dikenal sebagai yang tadi disebutin, dia punya banyak beberapa hubungan dengan wanita. Bahkan si Adam ini juga bisa ngabisin uang ratusan ribu dolar guys buat pesta sama perjalanan ke negara lain sama wanita lain. Jadi si Adam ini haus perempuan gitu. Samira di situ pun yang jelas udah mengetahui, makanya dia minta cerai lah sama si Adam ini. Dan ternyata setelah polisi mengusut lebih dalam lagi dan mengetahui dari rekannya Samira ini, Samira pun sempat pernah mengancam Adam bahwa Samira akan mempermalukan Adam ini secara publik dalam proses perceraian mereka. Samira pun juga di sana dikabarkan menyimpan sebuah atau sejumlah besar uang dan barang mewah yang menurut Adam seharusnya menjadi milik mereka berdua, bukan milik si Samira sendiri. Jadi, coba kalian bayangin nih. Pria egois, terus juga sedang kehilangan kendali, kehilangan uang, kehilangan status, dan juga istrinya bakal mengungkap semua aibnya dalam proses perceraian mereka. Di sini pun jelas dong, motifnya langsung tergambar nih. Bahkan sama kalian nih, bukan polisi lah, kita bukan polisi gitu kan. Pasti kan kalian yang dengar langsung kayak, oh ya udah nih, udah jelas gitu. Ini kayaknya karena motif dari cemburu, amarah, terus juga ketakutan kehilangan segalanya. Dan disitulah akhirnya polisi mengantongi sebuah bukti jelas bahwa di tongkat golf itu ternyata tanpa sadar waktu pada saat interogasi Adam dimintai sidik jarinya. Dan di sana terdapat sebuah sidik jari yang ternyata cocok dengan milik Adam. Jadi, boom. Adam, sang pria egois dan takut akan kehilangan semuanya, menyingkirkan istrinya agar tidak menghalangi jalannya. Gila ya. Lebih anehnya lagi gini gitu kan ya. Dulu waktu dia ngejar si Samira ini, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah, dia harusnya mikir dong, ya kamu harus berhenti untuk nakal gitu loh. Kamu udah punya semuanya, kamu udah punya paket komplit gitu. Kenapa kamu gatel masih tertarik sama wanita lain gitu? Berarti bener guys, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Makanya jangan lihat rumput tetangga, rawat aja rumput yang kita punya sendiri gitu. Alhasil semua hal yang dia punya pun jelas ya bakal nanti jadinya hilang kalau kayak gini. Bukan hanya yang dia punya, tapi pada tahun 2017 kasus ini berselang lumayan lama karena penyelidikan yang lumayan ruwet juga. Si Adam ini juga ya sedikit berkuasa gitu kan ya, meskipun dia sudah tidak punya akses ke segala harta bendanya, tapi Adam ini masih punya power. Akhirnya sidang Adam pun dimulai pada tahun 2017 dan kasus ini jelas menyita semua atau seluruh perhatian warga Florida. Di ruang sidang itu pun banyak dipenuhi wartawan dan masyarakat yang ingin tahu bagaimana kisah glamor ini bisa berubah jadi sebuah tragedi. Jaksa di sana pun sudah menghadirkan beberapa saksi kunci, termasuk apa? Seorang napi yang pernah satu sel dengan Adam. Jadi selama Adam beres interogasi dan polisi sudah memutuskan bahwa si Adam ini tersangka, si Adam ini ditahan dong sama polisi. Dan di situ ada seorang napi yang mendapat pengakuan dari Adam sendiri langsung. Adam yang menceritakan bagaimana Adam memukul Samira dengan tongkat golf itu. Dan bagaimana Adam dengan tega dan kejinya menyeret tubuh istrinya itu dan menenggelamkan ke kolam berenang. Tapi tetap saja
seperti maling yang tidak akan pernah mengaku karena nanti penjara penuh. Begitu yang dilakukan Adam. Adam masih tetap bersikeras bahwa napi temannya itu dia halu lah. Dia pengen ada temen nih di penjara. Dia pengen saya bareng-bareng nih sama dia gitu. Adam tetap kekeh, itu tuh kecelakaan. Saya tuh nggak ngelakuin apa yang dituduhkan sama orang itu gitu loh. Kata Adam, dia marah nih di sini. Adam tetap menolak lah nih semua tuduhan itu gitu kan. Akhirnya, bukan sebuah sidik jari dari tongkat saja, polisi pun menemukan sebuah CCTV komplek perumahan Adam ini yang menyatakan bahwa Adam keluar dari komplek pagi itu sekitar waktu yang sama ketika Samira diperkirakan meninggal dunia. Boom. Akhirnya, semua potongan puzzle-puzzle yang berpisah pun menyatu dengan seketika gitu. Di situ Adam pun jelas sudah tidak bisa mengelak, dia hanya bisa berpasrah dan menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Dan setelah waktu yang lumayan lama dan penuh drama ini, juri pun membuat keputusan. Adam Fresh dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama yang hukumannya penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan setelah vonis itu dibacakan, ekspresi Adam pun jelas datar. Adam tidaklah menyesal, tidak juga marah, dan sudah tidak mengelak lagi. Bahkan, dia pun gak ngerasa sedih atas apa yang dia lakukan. Tapi di satu sisi lain, keluarga Samira jelas menangis di ruang sidang. Seberat apapun hukuman tidak akan pernah bisa menggantikan nyawa seseorang. Di sini yang menjadi korban jahat atas perlakuan atau kelakuan Adam adalah anak-anak mereka sendiri. Dua gadis kecil yang akhirnya tidak lagi memiliki atau merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Dan kini mereka berdua pun harus tumbuh tanpa sosok sang ayah. Gila ya, harta tuh bisa merubah segalanya gitu. Maksudnya udah dia kehilangan kebebasan untuk menghirup udara segar, udara luar gitu. Terus juga dia harus tega gitu kan. Anaknya tumbuh tanpa sosok ibu, bahkan sosok dirinya sendiri sebagai ayah. Karena keegoisan dan juga karena serakah dirinya itu demi untuk sebuah martabat atau harta gitu loh. Ironis banget sih. Sebuah kehidupan yang dimana mungkin kita yang melihat dulu tuh penuh dengan kemewahan, terus juga iri lah, ada rasa iri. Di situ ada mobil mewah, rumah megah, pesta glamor. Justru semua itu kini hanya berubah menjadi sel penjara dan kuburan. Jujur apa ya, sedih banget gitu, kayak kenapa ya orang-orang tuh lu tuh udah ada segalanya gitu loh. Udah belajar setia aja sih susah banget gitu. Udah cukup nakalnya gitu loh, di stop aja gitu. Akhirnya kan kamu tuh jadi kehilangan semuanya gitu loh, Dam. Dari kasus inilah menjadi simbol betapa kekerasan dalam rumah tangga bisa bersembunyi di balik kemewahan. Jadi pesannya jangan terlalu iri sama kehidupan orang lain. Mungkin kehidupan mereka mewah di sosial media, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana yang mereka rasakan di dunia nyatanya. Cukup syukuri apa yang kalian punya, terus berdoa kepada Tuhan, terus juga terus menebar kebaikan, dan jangan sampai kalian iri atau berani main tangan di dalam rumah tangga kalian. Karena dari kasus ini, kasus model cantik Samira Fresh ini, di mana ia hanya berniat untuk mencari karirnya, harus berakhir tragis di dalam kolam rumahnya sendiri oleh sang suami yang dulu sangat ia cintai. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan ingat satu note lagi dari aku, bahwa cinta yang tanpa kontrol bisa saja berubah jadi obsesi, serta kekuasaan tanpa empati bisa berubah jadi kegelapan, dan yang terakhir, rumah megah tidak selalu atau tidak berarti kehidupan bahagia. Syukuri apa yang kalian punya. Jangan lupa, jika kalian suka kasus ini, untuk dibantu diklik like, subscribe,
share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan dan juga membuat kalian merinding lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.